Makopal Sili Raragiri Malu Todo Wulan Wolo. Beliau adalah sosok pribadi pekerja keras, seorang ayah yang tegas dan disiplin dalam mendidik sesama dan mengayomi keluarga dan anak-anak. Tak lepas dari figur publik di zaman sekarang, mungkin sosok seorang Sili Mado kurang dikenal oleh generasi muda karena beliau telah sepuh dan beristirahat dalam panggung politik. Tetapi bagi generasi tahun 1960 dan 1970-an, sosok Sili Mado begitu mengakar di hati kaum sesama di seantero Adonara, di mana beliau cukup berpengaruh di masanya, terutama di dunia politik, pendidikan, pembangunan, dan kesehatan. Sebagai pengelola marhem yang selalu membela kepentingan rakyat kecil, beliau bergelut di partai-partai wong cilik seperti PNI Marhain, Partai Katolik atau Parkat, PDI hingga berubah menjadi PDI Perjuangan. Gebrakan politiknya di tahun 1970-an cukup mengguncang demokrasi dan perpolitikan bersama para tokoh politik Adonara lainnya seperti Oka Koredona, Lukas Likuwatan, bahkan sampai ke level nasional seperti Franseda, Ban Mangransai, Bang Kalis, hingga menjadi pengagum berat PDI Perjuangan besutan Megawati sampai saat ini. Sebagai kader Banten, ia beberapa kali ikut kursus kader di Jakarta sebagai kader militan PDI. Karena aktivitasnya di dunia politik pada tahun 1971, ia pernah mengalami siksaan, dipukul bersama teman-teman seperjuangan. Alarong dari desa Bataola, Ala Kopeng Bali, mantan anggota BRIMOB dari desa Oringbone. Hidupnya dibaktikan untuk pembebasan kemanusiaan. Ia menentang penjajahan di zaman kemerdekaan yang dipraktekkan melalui feodalisme. Walaupun ia diserang dengan berbagai cara di Witihama ketika masa-masa represif lokal, ia tidak gentar sedikit pun. Dalam konteks politik, ia adalah guru demokrasi yang sejati. Ia mengajar dengan prinsip dan perilaku. Ruang sosial adalah kelas baginya untuk mengajarkan nilai demokrasi yang sejati. Ia adalah pengikut Bung Karno paling militan di masa Orde Baru dengan tingkat represi kekuasaan paling otoriter. Ahmad Thomas Sili Mado adalah manusia super militan yang terus terang mengatakan pilihan politik dengan mengikuti jejak Bung Karno melalui Partai Demokrasi Indonesia. Ketika itu hampir semua warga Witihama tunduk di bawah pohon beringin. Hanya Ahmad Thomas dan beberapa sahabat lain dengan gagah berani mengendarai banteng merah. Gejolak darah politiknya tidak berhenti mengalir akibat tekanan dan siksaan para penguasa kala itu. Ia tegak dan teguh dalam prinsip sekali banteng tetap banteng, sekali merah tetap merah. Hidup PDI. Karena teguhnya prinsip tersebut, seiring sering ia diteror dan diintimidasi, sehingga beliau pernah mencurahkan pemikirannya lewat tulisan pada surat kabar mingguan Dian dengan sebaik ungkapan keberanian yang luar biasa. Jangan ganggu beta Raden, jangan ganggu beta Gusti. Raden memupuk hukum negara, beta pengemban petuah Tuhan. Hayo,
Mado adalah seorang revolusioner dan seorang sosok hebat dengan pikirannya yang sangat brilian, progresif dan agresif. Kekuatan dan kemampuan berpikir Amat Thomas di usia muda itu sanggup menembus dimensi ketertinggalan sesama teman dan masyarakat lainnya. Dari pemikiran brilian lahirlah beberapa mahakarya yang sulit tergantikan dengan apapun. Ketika mendirikan sekolah, ia baru berumur 29 tahun. Usia masih muda dengan keberanian tingkat dewa. Ada plesetan bahwa ketika itu Lewu Kemei biasa dibilang Munak Lewung atau tempatnya para kera. Orang baru mengatakan palasnya para bojok. Maka Amat Thomas mau memberi pelajaran kepada orang-orang sombong di Witihama. Kalau memang demikian cara pandangmu, demikian ia sampaikan. Nanti kamu akan pergi sekolah ke kampung kera, Munak Lewung. Dan terjadilah hari ini demikian. Ia telah berjasa dengan manusia di Witihama melalui perjuangan pendidikannya. Ia ingin agar manusia benar-benar merdeka. Jangan ada bentuk-bentuk penjajahan yang terus bermetamorfosa dari waktu ke waktu. Di mata masyarakat Witihama pada umumnya kala itu, sosok Thomas Mado adalah seorang pendobrak kelamnya dunia pendidikan dengan ide-ide cemerlangnya. Di mata warga Sandosi, di mata warga desa Sandosi kala itu, yang terdiri dari desa Gaya, Lema, Lewu Ngat, Lewu Kemei yang meliputi Lewu Kemei, Woka, dan Regong. Sosok Amat Mado adalah seorang pahlawan untuk memajukan pendidikan karena wilayah perbukitan saat itu dianggap daerah pinggiran dengan potret kehidupan warga yang terbelakang miskin dan tertinggal yang melekat erat dengan kebodohan. Ia sadar akan situasi kelam ini dan dengan nalar berpikir dan semangat juangnya yang membara, ia yakin dan percaya bahwa hanya pendidikan yang bisa mendongkrak derajat hidup masyarakat Lewu Kemei khususnya dan Witihama umumnya. Berbekal pengalaman organisasi semasa di kota Ambon, Amat Thomas Sili giat membangun konsolidasi dengan masyarakat tingkat bawah untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan kelas menengah. Ide brilian ini tidak serta-merta diterima dengan baik. Ia kerap menuai aral dan rintangan. Amat Thomas tidak goyah. Ia kokoh pada tujuannya. Dan akhirnya bersama masyarakat pendukung di Lewu Ngat dan Lewu Kemei, ia mampu menghimpun dan membentuk sebuah kelompok gemahing yang ia beri nama Pengge sebagai cikal bakal kelompok pendukung berdirinya SMP Palu Godam. Kelompok-kelompok ini akhirnya mendapat dukungan dari pihak misi pendidikan Katolik yang berkedudukan di Serani, Larang-Tuka. Selama juang Amat Thomas terus membahana, telah mengikuti alur peraturan pemerintah dengan peralihan desa Gaya Lama ke desa Gaya Baru, ia mampu mempersatukan desa Lewu Ngat dan desa Lewu Kemei menjadi desa Gaya Baru Sandosi. Nama yang sangat asing dengan desa-desa lain sekitar yang mengikuti struktur sosial budaya Adonara dengan sebutan Lewu. Sandosi adalah kependekan dari sanggup dobrak situasi, yaitu mendobrak keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan ide besar ini
terus berkembang hingga pada tahun 1964 berhasil mendirikan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama yang diberi nama SMP Palu Godam. Palu adalah pemukul, Godam adalah batu besar. Palu dipakai untuk menghancurkan batu besar yang melambangkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Lembaga pendidikan Palu Godam berdiri kokoh di atas bukit Gersang Sandosi, mampu menebarkan beberapa mutiara sebagai alumni yang berkiprah di dunia pengabdian negara, baik di pemerintahan maupun swasta. Di Santero Jagat, dari rahim lembaga ini lahirlah beberapa tokoh seperti Dr. Andes Franciscus Leburaya, mantan Gubernur NTT, Dr. Andes Daniel Hurek, mantan Wakil Wali Kota Kupang, Victor Mado Wakin, mantan Wakil Bupati Lembata dan anggota DPRD Provinsi saat ini, Dr. Thomas Ola Langadai, Wakil Bupati Lembata sekarang. Untuk menjadikan manusia cerdas butuh perjuangan dan pengorbanan, sekalipun itu pahit. Ketika guru-guru kesulitan mendapatkan gaji, Ana Thomas rela